datang di podcast kami, Kelompok 3, di mana kami akan membahas topik menarik seputar pemerintahan dan kebijakan publik di Singapura. Dengan saya, Tasya Umaya sebagai host, dan teman-teman yang akan berdiskusi dengan saya Putri Rofi Alasari dengan NIM 101. Saya Melanda Olia Salsabila dengan NIM 117. Saya Riki Eduli dengan NIM 119. Saya Raisa Yasmin dengan NIM 152. Hari ini kami akan mengupas bagaimana sih sistem pemerintahan pusat dan administrasi daerah yang bekerja di negara kecil namun maju, yaitu Singapura. Singapura itu kan seperti yang kita ketahui adalah negara dengan memiliki sistem pemerintahan yang unik dan sangat terpusat yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Mari kita lihat lebih dalam tentang bagaimana sih Singapura itu mengelola pemerintahan di setiap tingkatannya. Oke, pertama-tama mari kita akan membahas tentang struktur pemerintahan pusat di Singapura. Singapura itu adalah negara republik dengan sistem parlementer. Hal ini berarti kekuasaan eksekutif utamanya berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden juga memainkan peran, tetapi sifatnya itu lebih seremonial, meskipun beberapa tugasnya memegang tanggung jawab konstitusional yang penting. Oke, dari sini mungkin Kak Putri bisa menjelaskan sedikit bagaimana kedudukan seorang presiden itu dalam memegang tanggung jawab konstitusional di negara Singapura. Oke, untuk kepala negara di Singapura ini kan presiden ya, yang mana dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 6 tahun ke depan. Terus meskipun perannya sebagian besar bersifat seremonial, namun presiden di Singapura ini juga memiliki kekuasaan tertentu yang cukup signifikan juga. Misalnya presiden memiliki hak veto untuk melindungi cadangan keuangan negara dari penggunaan yang berlebihan dan memiliki otoritas untuk menyetujui penunjukan pejabat senior di beberapa lembaga utama mereka seperti Komisi Anti Korupsi dan Komisi Anggaran. Namun kebijakan sehari-hari dari administrasi yang diterapkan di Singapura ini ditangani oleh Perdana Menteri dan kabinet yang ada di sana. Oke, tadi kan Kak Putri menjelaskan tentang tadi juga menyebutkan kalau misalnya Perdana Menteri dan kabinet itu dalam sehari-hari melakukan kebijakan dalam administrasi nasional. Nah, gimana sih mereka itu dalam mengelola berbagai bidang di kemajuan Singapura itu? Untuk Perdana Menteri itu kan sebagai pemimpin pemerintah dan juga kepala dari kabinet yang ada di sana yang merupakan badan utama dari pembuat keputusan yang ada di Singapura. Untuk Perdana Menteri itu bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pemerintah dan mengawasi implementasinya di seluruh pemerintahan, di seluruh kementerian. Kabinet itu terdiri dari menteri-menteri yang memimpin kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan lainnya, juga yang mengelola berbagai bidang vital di kemajuan negara Singapura. Baik, dari Kak Putri tadi sudah dijelaskan bagaimana sih sebuah kedudukan presiden, kemudian bagaimana Perdana Menteri dan kabinet itu mengelola berbagai bidang bagi kemajuan Singapura. Setelah memahami pemerintahan pusat, sekarang kita akan beralih ke sistem administrasi daerah di Singapura. Singapura itu kan negara yang kecil ya, dengan wilayah yang sangat terbatas, jadi berbeda dengan banyak negara lainnya. Singapura tidak memiliki pemerintahan daerah yang sepenuhnya independen atau otonom. Mungkin Kak Bella bisa menjelaskan ya bagaimana sih struktur Dewan Kota dan Town Council di Singapura itu. Baik, untuk struktur Dewan Kota dan Town Council di Singapura itu terdapat Dewan Kota atau yang dikenal dengan Town Council. Town Council itu adalah badan-badan yang bertugas mengelola berbagai urusan publik pada tingkat kawasan pemukiman seperti perawatan bangunan HDB, pengelolaan taman dan layanan kebersihan. Jadi walaupun ada level administrasi lokal, semuanya itu masih berada dalam pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat. Untuk peran Town Council sendiri itu seperti apa? Nah, untuk peran Town Council sendiri itu ada spesifiknya sendiri, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur lokal dan memelihara fasilitas publik yang ada di pemukiman. Nah, Singapura itu juga memastikan lingkungan sekitar bersih, aman, dan nyaman bagi penduduknya.
Nah, dalam peran konsil ini juga ada keterlibatan langsung dari pemerintahan pusat untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan di daerah sesuai dengan standar nasional. Oke, baik. Nah, kemudian dari keterlibatan anggota parlemen dalam setiap tahun konsil ini seperti apa ya? Nah, untuk keterlibatan anggota parlemen sendiri itu ada hal yang menarik dari keterlibatan anggota parlemen, yaitu setiap tahun konsil diawasi oleh pemerintah, oleh anggota parlemen atau MP yang terpilih dari daerah pemilihannya. Para MP juga mengambil bagian dalam pengelolaan kawasan yang mereka wakili, yang menciptakan hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dan pemerintah. Oke. Dari Kak Bella tadi kan sudah menjelaskan tentang struktur dewan kota dari tahun konsil, kemudian peran tahun konsil itu dan juga keterlibatan anggota parlemen. Sekarang mari kita lihat sih alasan dibalik kebijakan sentralisasi Singapura dan bagaimana hal ini berkontribusi pada efektivitas pemerintah. Karena ukuran Singapura yang terbilang kecil, negara ini memilih untuk menerapkan sistem yang sangat terpusat dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Mungkin Kak Angel bisa menjelaskan tentang alasan sentralisasi di Singapura itu diterapkan. Baik, Kak. Untuk alasan sentralisasi di Singapura sendiri, dengan sentralisasi, pemerintah Singapura dapat memastikan bahwa setiap kebijakan nasional dapat diterapkan di seluruh wilayah tanpa kendala birokrasi yang panjang atau perbedaan kebijakan di setiap daerahnya. Hal ini memungkinkan Singapura untuk mengelola layanan publik secara merata, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga perumahan. Dalam segi efektivitas sistem terpusatnya itu seperti apa? Untuk efektivitas sistem yang terpusatnya, yaitu pemerintah Singapura juga dapat dengan cepat merespons kebutuhan publik. Misalnya saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, Singapura mampu memberikan instruksi dan mengimplementasikan langkah-langkah kesehatan dengan cepat di seluruh negeri. Karena keputusan tidak harus melalui proses yang panjang di tingkat pemerintahan daerahnya. Sentralisasi ini dinilai efektif oleh masyarakat karena mampu menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, jadi sudah dijelaskan oleh Kak Angel ya bagaimana sih alasan sentralisasi di Singapura itu diterapkan, kemudian apa efektivitas yang berdampak pada sistem yang terpusat, di Singapura itu. Nah, tetapi kan tentu saja ya di setiap sistem itu memiliki tantangannya sendiri. Terlebih lagi dalam sentralisasi di Singapura menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah di masa depan. Mungkin Kak Raisa bisa menjelaskan tentang bagaimana sih tantangan yang akan dihadapi oleh Singapura dalam sistem sentralisasi ini tadi. Oke, jadi untuk beberapa tantangan utama yang akan dihadapi oleh Singapura, yaitu adanya keterbatasan ruang yang terus menipis dan populasi yang semakin menua. Hal ini mempengaruhi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menyediakan perumahan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai. Lalu ada beberapa juga tantangan yang bakal dihadapi, yaitu contohnya krisis legitimasi sosial, yang mana sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat atau PAP itu mulai mengalami tekanan terhadap legitimasi sosialnya. Lalu ada ketidaksetaraan ekonomi. Meskipun Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak juga warga yang merasa terpinggirkan oleh biaya hidup yang tinggi dan inflasi. Jadinya ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan mengurangi rasa keadilan yang selama ini dianggap sebagai fondasi pemerintahan. Lalu ada pembatasan kebebasan sipil. Pemerintah Singapura telah memperketat kebebasan berbicara dan mengimplementasikan undang-undang baru yang membatasi diskusi publik. Misalnya Undang-Undang Penanggulangan Campur Tangan Asia atau biasa disebut FICA telah dikritik sebagai alat untuk menekan oposisi dan membungkam kritik terhadap pemerintah karena ini menciptakan suasana ketidakpuasan di kalangan warga yang menginginkan lebih banyak kebebasan politik. Lalu ada transisi kepemimpinan. Ketidakpastian mengenai transisi kepemimpinan juga menjadi tantangan besar karena Perdana Menteri Lee Hsien Loong
yang merupakan pewaris pendiri Singapura tidak memiliki pengganti yang jelas. Ketidakpastian ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas politik dan membuat masyarakat ragu akan masa depan pemerintahan. Lalu ada juga inovasi dalam kebijakan, meskipun ada upaya untuk menerapkan pendekatan sentralisasi desentralisasi dalam pendidikan dan kebijakan publik, ada kekhawatiran bahwa sistem sentralisasi yang kaku dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Kelebihan kontrol dari pemerintah pusat dapat membatasi kreativitas dan adaptabilitas di tingkat lokal. Nah, untuk prospek masa depannya, dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah Singapura telah memprioritaskan penerapan teknologi dan transformasi digital di berbagai aspek pelayanan publik, termasuk perawatan kesehatan dan transportasi. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat tetap efektif dan efisien bahkan ketika tantangan baru muncul. Jadi dapat disimpulkan tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan sentralisasi di Singapura telah berhasil dalam banyak hal, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi agar dapat memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah-masalah ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial di masa depan. Oke, baik. Jadi tadi dari awal kita sudah menjelaskan tentang pemerintahan pusat di Singapura, kemudian membahas sistem administrasi daerahnya, lalu membahas tentang kebijakan sentralisasi dan efektivitasnya, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Singapura itu tadi. Baik, dengan demikian pembahasan kita tentang struktur pemerintahan pusat dan administrasi daerah di Singapura telah berakhir. Kita bisa menyampaikan bahwa Singapura itu adalah contoh unik dari negara yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan terpusat dengan sangat efektif, tetapi tetap memiliki tantangan yang harus diatasi di masa depan. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana pemerintahan itu bekerja. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan membahas lebih banyak topik menarik lainnya seputar pemerintahan dan kebijakan publik. Kami dari kelompok 3 dan saya sebagai host izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singapore has come in first in a ranking that tracks the effectiveness of governments around the world. It has surpassed Finland, which has consistently topped this index since it was published in 2021. Among the areas of praise, Singapore's response to the pandemic and its economic recovery. The Republic fared well in 5 out of 7 criteria set by the Chandler Institute of Governance. These include its performance in the pillars of leadership and foresight, as well as an attractive marketplace and helping people rise. The government's ability to deliver during turbulent times was highlighted as well as it displayed improvement in areas such as strategic prioritization and innovation. One analyst says climbing up to top the ranks could raise Singapore's position as a resilient hub and an attractive destination for investment. This ranking itself, I think it does place Singapore in a better way to connect with the rest of the world. And I think that will allow more companies, more businesses to set up shop, to set up businesses in Singapore. So this particular ranking will just place more confidence and also a sort of invitation to others to say, come in, Singapore is open for business and we are a good place to set up your business as well. Perkenalkan, nama saya Tasya Umayyah Muhammad Tahir dengan NIM 23040614118 dari kelas 2023C. Perkenalkan, nama saya Putri Robi Alestari dengan NIM 230406761101. Perkenalkan, nama saya Melanda Aulia Salsabila dengan NIM 230406741117. Saya Raisa Nur Yasmin dengan NIM 234040674152. Perkenalkan, nama saya Rika Angeli dengan NIM 230406741119.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dari kelompok 3, di mana kami akan membahas berbagai topik menarik seputar pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan saya Tasya Umaya sebagai host dan teman-teman yang akan berdiskusi dengan saya yaitu Saya Putri Robiah Lestari dari 101. saya tunggu saya ini Bentar-bentar kayak yang itu kalian Oh iya, dari topiknya masing-masing. Terus sebagai COVID-19 tahun-tahun lalu. aku udah tahu saya Raisa. Lu handphone saya apa? Iza Yang mau izin enggak ya? Halo, Iza, kenapa? Kenapa? Tantangan sentralisasi di Singapura. Oke, terima kasih ya Mbak Maya. Jadi Dengan sistem yang terpusat ini, pemerintah Singapura juga dapat dengan cepat merespon kebutuhan publik. Misalnya saat pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, Baik. Mungkin dari Kak Bella bisa dijelaskan sedikit tentang struktur Dewan Kota dari Singapura ini. Tahun terakhir untuk pertahanan. Oh ya, pertahanan. Kayak gitu ya. pemerintah Singapura juga dapat dengan cepat merespon kebutuhan publik. Misalnya saat Kenapa sih? baik untuk alasan sentralisasi di Singapura ini. Misalnya saat pandemi COVID-19. Mengenai ini dan terima kasih. Iya, ini nggak dekat lo ya. 34 menit. Banyak banget sih.